Go. Halo, selamat siang. Senang sekali kami menjumpai Anda dalam berita KPI Siang edisi hari ini, Rabu 2 Februari 2022. Beragam informasi dari berbagai daerah akan kami hadirkan di hadapan Anda. Bersama saya Hasnawati. Dan saya Pain Sumaila. Inilah berita KPI Siang selengkapnya. Go. Pemirsa, berita pertama datang dari Majene, di mana harga gula pasir kini mengalami kenaikan. Melonjaknya harga gula pasir ini diperkirakan naik sejak akhir bulan Desember lalu. Baiklah pemirsa, saat ini saya sudah berada di Pasar Sentral Majene, di mana harga gula pasir kini mengalami kenaikan. Diperkirakan harga gula pasir naik sejak akhir bulan Desember lalu. Harga gula pasir kini mencapai 700.000 per karung. Pengecer pun menjual gula pasir kini lebih mahal dari biasanya. Para penjual pun mengaku bahwa selama harga gula pasir naik, pembeli semakin menurun. Dan hal tersebut berpengaruh terhadap pendapatan pedagang di pasar, di mana penghasilan yang didapatkan tidak seperti biasanya. Harga yang sekarang gula pasir berapa Bu Decer? 12.500, Yang normalnya sebelumnya Bu? 11.000. Selama harga gula pasir naik, apakah pembelinya semakin menurun atau hanya seperti biasanya Bu? Menurun. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Nah pemirsa, diharapkan ke depannya harga gula pasir bisa kembali normal agar pembeli dan penjual tidak ada yang merasa dirugikan, serta pembeli pun tidak merasa terbebani. Dari Majene, Reski Wahyuni N melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, memasuki era new normal, anak SD 55 Deteng-Deteng sudah mulai sekolah tatap muka 100%. Anak-anak sangat antusias saat sekolah tatap muka karena sudah dapat belajar dan bermain kembali bersama teman-temannya di sekolah. Pemirsa, memasuki era new normal, anak-anak SD sudah mulai sekolah tatap muka. Seperti di SD 55 Deteng-Deteng ini, anak-anak sudah mulai sekolah tatap muka 100%. Sekarang, para siswa sudah aktif sekolah secara keseluruhan, dan protokol kesehatan tetap diberlakukan oleh pihak sekolah untuk mengantisipasi adanya klaster baru penularan COVID-19. Jadi ingin bertanya sedikit Bu, sejak kapan anak-anak sudah mulai aktif belajar di sekolah kembali? Untuk semester 2 tahun pelajaran 2021-2022 tanggal 3 Januari tahun 2022. Sebelumnya tuh Bu masih diterapkan shift anak-anak masuk sekolah atau bagaimana? Untuk saat ini sudah tidak diterapkan shiftnya, sudah 100% masuk. Jadi anak-anak sudah mulai masuk Sudah semua? mulai 100% masuk sejak tanggal 3 Januari. Protokol kesehatannya Bu bagaimana? Tetap dilaksanakan protokol kesehatan. Oh masih ketat dilakukan? Iya. Ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya. Anak-anak pun sangat antusias dalam sekolah tatap muka ini karena mereka sudah mulai belajar langsung dan bisa bermain bersama teman-temannya. Dari Majene, Arnilan melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, pembenahan jalan yang rusak di Trans Sulawesi, Kecamatan Rangas Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang mengakibatkan antrian kendaraan yang tidak terhindarkan dikarenakan akses jalan ditutup untuk sementara waktu. Pekerjaan jalan ini diperkirakan hingga 1 bulan ke depan. Selamat siang pemirsa Insan News Pada hari ini tepatnya tanggal 25 Januari 2022, saya sedang berada di Jalan Poros Trans Sulawesi Majene Mamuju, tepatnya di Kelurahan Rangas, berdekatan dengan BTN Green Pesona Rangas, di mana pada saat ini kita saksikan bahwa ada pekerjaan jalan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Umum siang ini dan terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang.
pemirsa Insan News, bahwa dapat kami informasikan bahwa pada hari ini ataupun beberapa waktu yang lalu terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan minibus dan bus yang kemudian terjadi pada dini hari 22 Januari 2022 yang lalu. Kerusakan jalan di Jalan Poros Trans Sulawesi, Kecamatan Rangas, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dibenahi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene. 1 alat berat diturunkan untuk meratakan jalan akibat kelurahan. Akibat pekerjaan jalan ini, antrian kendaraan tidak terhindarkan dikarenakan akses ditutup untuk sementara waktu. Pekerjaan jalan ini akan dilakukan hingga 1 bulan ke depan. Menurut Dinas PU, kerusakan jalan diakibatkan kontur tanah yang lembek dan pada tepi bukit dan berhadapan langsung dengan jurang yang menghadap laut. Selain itu, menurut masyarakat sekitar, di bawah jalan tersebut terdapat gua sehingga rawan roboh. Sebelumnya, jalan ini rawan kecelakaan. Tanggal 18 Januari yang lalu terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan. Dan dapat kita saksikan bahwa alat berat diturunkan untuk meratakan jalan yang tidak rata dan longsor akibat jalan yang tidak stabil. Dan akibat dari pekerjaan ini, kendaraan banyak yang tersendat dan kemudian terhambat perjalanannya karena alat berat yang kemudian terjun untuk merapikan jalan yang tidak atau jalan yang rusak. Demikian yang dapat saya laporkan dari Jalan Green Posan Rangas. Insan News melaporkan. Pemirsa, di akhir pekan sangat upload rasanya jika kita pergi berlibur bersama keluarga. Berlibur ke tempat-tempat wisata adalah pilihan yang sangat bagus untuk mengisi akhir pekan Anda. Air terjun Waituran misalnya, di sana suasana sangat sejuk, ditambah airnya yang jernih memberikan keindahan tersendiri pada tempat wisata yang satu ini. Sulawesi Barat terkenal dengan banyak tempat wisata, salah satunya adalah Kabupaten Majene. Selain dikenal dengan kota pendidikan, kota Majene juga memiliki banyak destinasi wisata. Salah satu tempat yang harus dikunjungi adalah wisata Waituran, yaitu air terjun yang ada di Dusun Konja, Kecamatan Banggai. Lokasinya tidak jauh dari pusat kota, yaitu sekitar 5 km. Air terjun yang masih asri dan jernih membuat pengunjung nyaman dan merasakan kesegaran. Air terjun ini dikenal dengan Waituran. Banyak pengunjung yang datang setiap hari untuk menikmati air terjun Waituran yang menjadi kebanggaan masyarakat Konja. Pengunjung berharap pemerintah memberikan perhatian lebih pada wisata tersebut. Pemirsa, Insan News saat ini sedang berada di tempat wisata permandian Waituran yang bertempat di lingkungan Mangge, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Di belakang saya dapat pemirsa saksikan air terjun yang cantik dan perawan ini. Banyak pengunjung yang datang. Pemirsa, Insan News saat ini sedang berada di tempat wisata permandian Waituran yang bertempat di lingkungan Mangge, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Di belakang saya dapat pemirsa saksikan air terjun yang cantik dan perawan ini. Banyak pengunjung yang datang dari luar dan dalam daerah Totoli untuk merasakan kesegaran permandian perawan ini. Permandian ini diharapkan bisa menjadi tempat destinasi wisata baru di Kabupaten Majene dan bisa menghidupkan perekonomian bagi masyarakat setempat. Demikian yang dapat saya laporkan dari permandian Waituran. Insan News melaporkan. Mengenai masalah tempat ini atau wisata ini tempat ini sangat strategis ya, untuk tempat refreshing untuk kalangan mahasiswa, pelajar. Seketika dia merasa pusing,
Harapan ke depan setidaknya pemerintah setempat bisa mengelola wisata ini supaya masyarakat yang tidak memiliki mata pencarian bisa setidaknya bisa berkontribusi untuk mendapatkan Pemirsa, saat mengunjungi kota Polewali Mandar, tidak lengkap rasanya jika tidak mencicipi kulinernya. Salah satu kuliner yang terkenal di kota Polewali Mandar yaitu nasi bakarnya. Seperti nasi bakar rumah makan Pondok Bambu yang terletak di Desa Tinambung yang memiliki cita rasa khas kota Polewali Mandar. Berwisata ataupun berkunjung ke satu kota, maka tidak akan lengkap rasanya jika tidak mencicipi kuliner khas ataupun kuliner yang terkenal di tempat tersebut. Begitu juga ketika berkunjung ke kota Polewali Mandar, Sulawesi Barat, maka tidak akan lengkap rasanya jika tidak mencicipi kuliner khas kota Polewali Mandar ini. Polewali Mandar merupakan kota yang memiliki beraneka ragam makanan khas yang wajib Anda masukkan dalam daftar wisata kuliner Anda. Iya, rumah makan Pondok Bambu. Rumah makan yang satu ini yang menyajikan makanan khas Polewali Mandar, yakni nasi bakar. Makanan yang unik satu ini yang berlokasi di Dusun Meng, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, memiliki cita rasa yang khas. Nasi bakar ini adalah olahan nasi yang dicampurkan dengan lauk pauk di dalamnya, lalu dibungkus dengan daun pisang yang semakin menambah rasa yang begitu alami. Kemudian dibakar dan disajikan pada saat hangat dan ditemani sambal dan lalapan, membuat lidah Anda tak ingin berhenti untuk mengunyah. Dan harga yang cukup terjangkau dan tidak membuat dompet Anda menjadi kering. Dan hanya merogoh kocek sebesar Rp25.000, Anda sudah dapat menikmati satu porsi nasi bakar ditambah dengan ayam geprek. Kandemeng, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Nasrullah melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada berita KPI siang hari ini. Saya Pain Sumaila Dan saya Husnawati serta segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Go.